Alhamdulillahi Rabbil Alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibu bapak hadirin kaum muslimin jamaah Masjid Al-Jihad yang saya hormati dan Allah muliakan, juga ketua DKM beserta jajarannya yang tanpa hadir di tempat yang mulia ini. Harapan mudah-mudahan langkah demi langkah kita dicatat amal soleh yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama tentunya kita panjatkan puja puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena bi qudratillah, bi iradatillah, bi fadlillah, bi ismillah, bi inayatillah, dengan izin Allah kita semua bisa berkumpul bersama di tempat yang mulia ini. Artinya apa? Jangan merasa kita kuat, jangan merasa kita hebat, jangan merasa kita sehat. Ketika kita maunya berjamaah, maunya sholat yang 5 waktu, maunya tahajud, maunya duha, maunya baca Quran, bukan karena kita sehat, bukan karena kita kuat, tapi itu adalah takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita sebagai manusia itulah haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya, tidak ada upaya kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba kalau merasa, oh kenapa kamu sholat? Oh kuat. Kenapa kamu tahajud? Oh kuat. Sombong lagi. Hadirin kaum muslimin rahimahullah, makanya tidak sedikit orang yang rajin tahajud tapi malah merasa paling tahajud. Orang yang suka duha malah merasa paling duha. Orang yang suka baca Quran malah merasa paling Quran. Orang yang suka puasa Senin Kamis merasa paling puasa, sehingga menganggap rendah kepada orang lain. Nah itu makanya hati-hati ya dari kaum muslimin. Hati-hati di sini. Berarti kita itu terjebak di sini. Terjebak hadirin kaum muslimin. Nah makanya kan pernah kata baginda Nabi di dalam hadisnya disampaikan sabda Nabi bahwasanya setan itu di dalam kitab Nasuhul Ibad, saya ini hancur dengan istighfarnya umatnya Muhammad. Setan itu hancur ketika kita mengucapkan astagfirullahaladzim, hancur setan, hancur hadirin kaum muslimin. Tapi apa kata setan? Ya saya hancur sama istighfarnya umat Muhammad, kata setan begitu. Tapi aku akan bangkit kembali, kata setan, untuk menggoda umatnya Muhammad yang melakukan kebaikan, yang istighfar, yang sholat, yang ibadah, akan digoda hawa nafsunya. Nah, makanya tidak sedikit hadirin kaum muslimin orang yang tahajud malah merasa paling tahajud, orang duha malah merasa paling duha, orang istighfar merasa paling benar. Itu kan salah, bukan? Aku kan kita terjebak di situ. Makanya hati-hati hadirin kaum muslimin, hati-hati di sini. Salawat beriring salam tentunya kepada baginda alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tak lupa kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'atnya, umum kepada umat-umatnya, khusus kita semua yang ada di tempat yang mulia ini mudah-mudahan mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad kelak
sahabat yang mulia ini hakikat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena di dunia itu tidak ada yang namanya kebetulan, semuanya juga takdir Allah. Bahkan sebelum Allah menciptakan alam dunia ini, 7 lapis langit, 7 lapis bumi, takdir manusia sudah ada. Saya dari Cianjur ke Tangerang kenal sama orang-orang yang di Tangerang di Sumur Pagi, Kuwait, Masjid Al-Jihad. Kemudian malam ini, tanggal ini, tahun ini, bulan ini saya bakal ke sini, sudah ada catatannya di dalam Mahfuz. Makanya manusia itu tidak ada yang namanya kebetulan, itu sudah takdir Allah. Bahwa malam ini saya bakal ke sini, sudah ada catatannya. Makanya artinya apa? Jangan suka protes kepada proses, itu intinya, Pak Bu. Jangan suka protes kepada proses, karena proses itu adalah takdir Allah. Udah mengalir saja. Yang penting ada ikhtiar, karena ikhtiar itu diwajibkan oleh agama, diwajibkan oleh Allah. Kayaknya hadirin kaum muslimin rahimahumullah, orang yang menjalani kehidupan seperti di rumah tangganya, ini itu kali segala rupa, merasa ujian paling berat, kadang-kadang ada yang begitu. Atau misalnya dagang dan dulu sampai sekarang dagang aja mulu, untungnya kalau ada yang kerja aja terus misalnya, itu kedepannya pasti kontrak misalnya begitu. Udah ikutin aja prosesnya, hadirin kaum muslimin, karena itu adalah takdir Allah. Mengalir saja sudah, mengalir saja, itu adalah takdir Allah. Nah, kemudian apa yang harus kita lakukan? Ikhtiar wajib, kemudian doa. Kenapa harus doa? Baginda Nabi menyampaikan di dalam hadisnya, la yarudul qaul illa bidu'a. Tidak ada yang bisa merubah takdir kecuali dengan doa. Doa kita. Karena doa itu ad-du'a uslahul mukminin. Doa itu adalah senjatanya orang mukmin. Doa itu senjatanya orang mukmin. Makanya jangan bosan-bosan berdoa. Kadang-kadang kita mau bosan doa cuma atu-atunya, kita bisa doa pada doa. Atau besoknya enggak doa lagi, ya Allah doa saya kayak kemarin. Males amat berdoa. Kadang-kadang imam doa di sini. Oh, lu lagi kapan aja angkat, kan sudah begitu. Itu makmum berat karena di sini aja terus. Berat amat doa. Males gitu. Nah, berarti kalau begitu kata malaikat, lu mau diijabah apa sih? Doa males amat. Doa lagi tahlilan dan yasinan, misalnya lagi menghadiri pengajian, misalnya suruh doa itu tangan di bawah aja terus. Giliran kata biduan, angkat tangannya, angkat jempolnya, oh radio usul dititah kebiduannya. Itu dititah sama, diperintah sama imam, diperintah sama yang doa untuk angkat tangan doa. Kagak ada yang kuat, begini aja udah. Amin ya Allah, amin, amin. Doa itu artinya apa? Doa itu meminta. Berarti kalau mau diijabah, tunjukkan butuh kita. Bapak Ibu pernah melihat di lampu merah, itu kagak sakit juga kepalanya diperban. Itu kan gak sakit. Emang luka? Masa luka tahunan? Ayo aja sejak ketemu di situ perban lagi. Apa? Menunjukkan butuh supaya orang ada rasa iba, rasa kasihan, yang ngasih kan begitu. Nah, kita butuh Allah, butuh kita. Apa kita butuh Allah? Pak, saya ulangi lagi. Kita butuh Allah, apa Allah butuh kita? Aduh, kita butuh Allah. Benar, masa aja Allah butuh kita? Nah, emang lu siapa? Bahkan di antaranya hadirin kaum muslimin
di dalam hadis qudsinya, kata Allah, wahai hamba-hambamu, kalau saja seandainya semua manusia yang ada di alam dunia ini semuanya beriman, semuanya bertakwa, semuanya sholat, gak ada yang berbuat maksiat, gak ada yang berbuat munkar, kata Allah, apakah Allah, apakah saya naik dalam segi ketuhanan? Kata Allah, aku kan enggak. Kemudian kata Allah, wahai hamba-hambamu, kalau saja seandainya seluruh alam dunia ini makhluk-makhluknya dosa kami, maksiat kami, mabuk kami, judi kami, main togel kami, main selot kami, misalnya. Kemudian kata Allah, apakah saya turun dalam segi ketuhanan? Kata Allah, aku berarti apa? Kita yang butuh Allah, bukan Allah butuh kita. Ketika kita berbuat kebaikan, buat siapa? Nah, ketika kita berbuat kebaikan, buat siapa? Kita sholat buat siapa? Kita sholawat buat siapa? Kita istighfar buat siapa? Atau kita berbuat kebaikan buat diri kita juga? Nah, makanya kalau misalnya kita punya goalnya, kalau kita punya endingnya, karena kita ingin ridho Allah, kejar ridho Allah. Begitu. Ini makanya masuk surga dilakukan talapan setan, coba. Cuman kacau kalau begitu. Kadang-kadang so aneh. Makanya hadirin kaum muslimin, hidup itu gak usah dibikin sulit. Yang sulit itu makan bubur pakai supir. Pak. Makanya hidup itu gak usah sedikit sulit. Yang sulit itu makan bubur pakai supir. Itu sulit perkara. Kadang-kadang orang kita mah aneh, mencari sesuap nasi, tukang nasi goreng mencari sesuap nasi, itu kenapa nasi goreng aku dijualan? Kan mencari sesuap nasi, kenapa dijualan? Aneh kadang-kadang kita mah. Kita mau humor Pak, profesor terus sini. Aduh, kata-kata pikirnya senang mencari sesuap nasi, bukan nasi goreng, mencari sesuap nasi. Atau kenapa nasinya dijual? Allah dari berbagi lagi kepada yang tadi doa hadirin kaum muslimin. Kemudian doa itu jangan sampai putus, jangan sampai bosan. Aduh, aku sudah mukminin. Doa itu adalah senjatanya orang mukmin. Kita tuh hebat. Umat Nabi Muhammad itu hebat, sudah dibekali dengan yang namanya doa. Kalau kita bisa memanfaatkan doa hadirin kaum muslimin, hebat. Hebatnya bagaimana? Atau kita gak usah harapin kapan di mana, entah awal, entah akhir, entah kapannya kita diijabah. Yang penting doa aja dulu. Nah, makanya dalam doa itu hadirin kaum muslimin, niatin ibadah. Niatin ibadah. Karena kenapa? Ijabah itu ingat punya Allah. Ijabah itu punya Allah. Apakah ijabah punya kita? Siapa yang bisa mengijabah doa? Allah yang bisa mengijabah doa. Makanya niatin doa itu ibadah. Kadang-kadang karena ada orang yang gak sabar, ya Allah pokoknya minggu depan harus cair. Jangan aja siapa? Ijabah itu punya Allah. Kadang-kadang ada aja orang yang rumahnya sudah bagus, mobil ada, motor ada, istri BMW. Tahu BMW? BMW itu banyak motor merek-merek. Dan kebanyakan gelis nanti sore-sore misalnya apa yang harus saya minta ya sama Allah. Nah, hati-hati kalau sudah seperti itu bisikan syaitan, Pak. Ya makanya kembali lagi, kita butuh Allah, Allah butuh kita. Allah perintahkan dalam Al-Quran kan butuh doa. Makanya doa itu ibadah. Mau dijawab mau enggak, udah laksanain perintahannya. Ibadah lihatnya. Satu, ijabah itu punya Allah. Ketika kita mau doa itu, ingat, harus yakin dalam hati ijabah itu punya Allah. Kemudian ketika kita mau doa, niatkan ibadah. Masalah diijabah Allah, masalah ijabah Allah Subhanahu wa ta'ala, ada yang minta itu dikasih itu,
Yang penting doa itu kan. Jadi jangan bosan-bosan doa itu. Anak mau berangkat sekolah doain, maupun cuma atu-atunya kita punya doa pegang bawahnya kepada hati dunia kalau tidak ada semakin ada doa. Mau makan doa, setelah makan doa, mau tidur doa, setelah tidur doa, mau ke kamar mandi doa, keluar kamar mandi doa. Makanya tidak usah banyak hafalan, yang penting pengamalan di rumah. Ilmu banyak, pengajian setiap minggu, bahkan ada yang pengajian itu seminggu full ngaji terus. Ada yang seminggu itu 5 kali, ada yang 4 kali, ada yang 3 kali, ada yang seminggu itu sekali. Ilmu yang banyak, tapi pengamalan kagak ada. Terus apa yang jadi hikmahnya buat kita? Makanya tidak usah banyak hafalan, yang penting pengamalan. Kadang-kadang kita mau begitu. Ijazah doa sana sini ke kiai ngomong ini ijazah terus, ijazah apa? Ijazah doa. Diamalin ada. Kan keluar jadi jawab. Terus saja jalanin aja sama takdir gitu. Iya jalanin aja sama takdir. Kan kita begitu kelakuan kita. Jadi mas saya, emang begitu kelakuan itu. Coba aja kayak di wudhu kan, wudhu kita itu baru bisa pakai air doang. Wudhu itu kan awalnya kumur, memasukkan yang bersih, mengeluarkan yang kotor, itu wudhu kan wudhu. Artinya apa? Pada hakikatnya berarti masukkan yang baik, keluarkan yang buruk. Masukkan yang soleh, keluarkan yang salah. Masukkan yang benar, keluarkan yang tidak benar. Pada buktinya kita duduk ngomongin orang masih jalan. Paham? Coba sholat, tahajud, baca Quran, tapi omongannya itu nyakitin loh. Banyak. Berarti mana hikmah ibadah kita? Bahkan di antaranya hadirin kaum muslimin rahimahumullah, akan terhalang kita masuk ke dalam surga satu langkah lagi kalau orang itu suka menyakiti hati orang lain. Makanya Pak Bu, ketika seseorang mencari kesalahan orang lain, ketika ada orang mencari kekurangan orang lain, maka pada waktu itulah dia menggugurkan kerusakan hatinya. Bodoh amat, dipanggil lagi mau terserah saya. Yang penting yang benar saya sampaikan. Dan itu bahan pemikiran kita, Pak. Kasihan, takutnya terjerumus pada seperti itu. Tidak sedikit penyakit kita itu memang seperti itu. Benar, Pak? Ketika kita mencari kesalahan orang lain, ketika kita mencari kekurangan orang lain, disitulah kita mendohirkan kerusakan hati kita. Nah, makanya hadirin kaum muslimin, jangan suka memandang orang dari masa lalunya. Saya ulangi lagi, jangan suka memandang orang dari masa lalunya, karena orang baik, tidak ada orang baik, maksudnya tidak ada orang baik yang tidak punya masa lalu, tidak ada orang jahat yang tidak punya masa depan. Setiap orang pasti ingin kehidupannya jauh lebih baik ke depannya, jauh lebih bermanfaat hidupnya. Sayyidina Umar hampir membunuh baginda Nabi, tapi kini kuburannya berbarengan berdampingan dengan baginda Nabi. Makanya jangan suka melihat dari masa lalunya. Bunga teratai akan terlihat cantik dan indah walaupun tumbuhnya di atas air yang kotor. Lumayan kejar 100. Aduh, Allah, kita harus
godaan setan itu banyak, Pak. Makanya orang benar itu bukan berarti orang yang tidak melakukan kesalahan, bukan. Selama iblis masih hidup, selama setan masih hidup, kesalahan tetap ada. Makanya orang benar itu bukan berarti orang itu tidak berbuat kesalahan, tapi orang benar itu adalah orang yang belajar dari kesalahan. Itu orang benar. Kesalahan itu hadirin kaum muslimin. Kesalahan itu ibarat seperti duri, ibarat seperti beling yang ditebarkan. Jinjit aja kita tetap kena. Orang cicing bayi di imam diomong ke, orang keluar dari imam diomong ke, namanya baik. Ayo baik diomong. Makanya yang namanya kesalahan itu hadirin kaum muslimin tetap ada. Kita hidup manusia diomong jeung diomong, ngomong jeung diomong. Tinggal kita bagaimana caranya untuk menyikapinya. Karena masalah itu yang kecil bisa jadi besar, yang besar bisa jadi kecil. Nah, makanya hadirin kaum muslimin rahimahullah, jangan suka mendahulukan dengan rasa cinta, jangan mendahulukan dengan rasa benci. Kalau mendahulukan dengan rasa cinta, orang itu ngomong salah aja tetap aja bagus dia mah. Karena kenapa? Sudah didahului dengan rasa cinta. Kalau sudah didahului dengan rasa benci, omongannya padahal mah bagus, pakai wae, omongannya salah. Karena sudah didahulukan dengan rasa benci. Makanya jangan dulu terpesona, jangan dulu cinta, jangan dulu benci hadirin kaum muslimin. Pantas ulama menyampaikan undur ma'kohan walatan liman ma'kohan. Ambillah ucapannya, jangan melihat orangnya, kan begitu. Nah sekarang itu sudah hilang. Terkadang orang itu suka melihat orangnya saja. Terkadang orang itu sekarang suka melihat orangnya saja. Ada yang bisa terbang, banyak pengikutnya. Pengikutnya. Padahal Allah sudah memberikan contoh. Makhluk lain juga ada yang bisa terbang. Capung yang bisa terbang. Manuk ya, burung bisa terbang. Ya. Ada orang yang bisa jalan di atas air, banyak pengikutnya. Dipuja-puja, diagung-agung. Padahal makhluk lain juga ada yang bisa jalan di atas air, bangkok bisa. Bangkok bisa. Ada orang yang bisa lurus bumi, banyak pengikutnya. Padahal makhluk lain juga ada, cacing bisa. Nah makanya apa? Kebijakan agama Rasulullah menyampaikan innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsadikum wala ila amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah Subhanahu wa taala mengabarkan Nabi tidak melihat hambanya dalam segi jasadnya, postur tubuhnya, tidak melihat dalam segi hartanya, tidak melihat dalam segi ini-itunya. Yang Allah lihat itu hati dan perbuatannya. Makanya pantas hadirin kaum muslimin, baginda Nabi yang diperjuangkan itu apa? Akhlak. Inna bu'istu likulli makarimah akhlak. Aku diutus kata baginda Nabi untuk menyempurnakan akhlak perbaiki. Akhlak perbaiki. Nah, kembali lagi kepada yang tadi, godaan itu banyak hadirin kaum muslimin. Kiri kanan depan belakang atas bawah ada aja godaan itu. Wajar, pantas, ya. Karena kenapa? Untuk berkualitas iman kita, untuk berkualitas amal kita. Karena kalau hidup kita tidak ada godaan, tidak ada kualitasnya. Ibarat contoh kita main bola satu tim, main bola satu
ngejebolin sampai 10, 20 gol lagi jelma edan tim edan. Kalau nggak ada lawan nggak lawan. Benar nggak? Coba kalau misalnya ada lawan dua tim ngadu, jangankan 10, 20, 1 aja ngegolin, hebat bernilai. Nah kita hidup dalam dunia, kalau ada godaan harus senang seharusnya. Kenapa? Untuk naik kualitas keimanan kita. Begitu. Ujung-ujung biasanya pas begitu maghrib malah sama di sholat aja, isya malah sama di sholat aja, subuh dulu awalnya ke masjid jalan itu dulu capek wajar, duhur sholat Jumat gawe wajar, jadi kalau disini asal wajar. Kenapa? Ada godaan justru gede pahalanya. Ini kadang-kadang ada yang nanya sama saya, kenapa ya saya sholat malas kamu? Lalu nggak dikasih malas, malaikat kalau kasih. Karena malaikat cuma dikasih akal doang, nggak dikasih nafsu. Dan justru dengan adanya godaan, dengan adanya malas kita untuk berbuat kebaikan, justru di situ ada pahala yang gede. Godaan setan banyak. Tadi juga disampaikan, godaan itu kiri kanan depan belakang atas bawah ada hadirin kaum muslimin, karena jumlah manusia dan setan itu banyakkan setan. Ada yang tahu jumlah setan berapa? Ada tahu berapa? Sudah kayak RT atau RW. Kapan namanya? Kemana yang setan? Oh. Tapi bisa dihitung, sekarang begini. Nabi Adam dan Siti Hawa itu kan di surga. Nah sebelum Allah menciptakan Nabi Adam dan Siti Hawa, iblis 184.000 tahun lagi sebelum Nabi Adam diciptakan, iblis sudah ada. Berarti iblis itu senior apa junior? Iblis pernah jadi dosen malaikat. Berarti kata iblis pintar apa bodoh? Pintar apa iblis? Tapi jadi dosen malaikat. Hebat iblis itu. Nah kemudian Nabi Adam dan Siti Hawa, iblis oke kawin ke setan, punya anak 31 itu cewek kabeh, awewe kabeh 31. Berarti Nabi Adam dan Siti Hawa berdua. Iblis mah geus barang ieu 32. Kamu jeung bapak anak berarti 33. Nah itu yang 31 itu anak lagi Pak, masing-masing 1.000 masing-masing 1.000 berarti sama lagi. Hah? 310.000. 310.000 dan itu semuanya cewek. Awewe kabeh. Kenapa disebut boba jadi juri kita awewe? Kutiran awewe lelaki. Hah? Awewe. Suster mesok awewe lelaki. Awewe kopi awewe lelaki. Si manis jembatan Ancol awewe lelaki. Awewe lelaki mah kalau hijau. Kalau penduduk negara Indonesia ini ada 2 miliar, berarti setannya saudaranya 3 triliun 10 miliar pembahan mana luar setan. Maka pantas ubah banyak godaan kiri kanan depan belakang atas bawah pantas. Nah sikap kita sebagai manusia bagaimana?
Mahal berapa hidup mah? Kalau hidup ingin tenang, satu-satunya modal. Begitu. Hidup yang tenang mah ya dikubur. Itu juga menurut kita yang hidup sebenarnya harus proses juga menghadapi pertanggungjawaban kehidupan. Bapak Rabbul Khairul Alamin. Mau kemana? Mencari ketenangan oleh orang kan diri atau yang namanya hidup itu hadirin kaum muslimin tidak ada yang namanya tenang, semuanya juga panas kehidupan. Ada yang pusing masalah istrinya, ada yang pusing masalah keluarganya, ekonominya, pusing, pusing betul, pantas wajar. Justru kita itu harus bersyukur, alhamdulillah ya Allah dikasih pusing, alhamdulillah ya Allah dikasih sakit. Harusnya alhamdulillah, karena kenapa? Kalau saja seandainya umatnya Nabi Muhammad dalam jangka 40 hari 40 malam gak pernah sakit, gak pernah diuji enak terus dalam jangka 40 hari 40 malam, maka orang itu bernanti anak buahnya Fir'aun. Ayah anak buah Fir'aun. Anak buahnya Fir'aun. Fir'aun itu seumur hidupnya gak pernah yang namanya merasakan sakit kepala, gak pernah pusing, gak pernah sakit gigi, gak pernah. Itu hadirin kaum muslimin ibu bapak, itu Fir'aun satu harinya bisa menghabiskan satu sapi satu hari. Kemudian satu harinya itu Fir'aun harus dipijitin sama susu parawan 40 kurang. Enak kayak gitu. Begitu dibuat berapa ya? Itu dipijitin sama susu perawan 40 susunya lain bulan lain dipijitan susunya berapa? Makanya kalau ada umatnya Nabi Muhammad dalam jangka 40 hari 40 malam gak pernah sakit, gak pernah pusing, hati-hati itu anak buah Fir'aun. Makanya kita alhamdulillah harusnya tiba-tiba sakit gigi kan sadar kita kalau sakit gigi, kalau lagi sehat mah gak pernah nyebut istighfar. Pas begitu sakit gigi asal berdua Allah gigi terus sakit kan istighfar. Jadinya istighfar, jadinya kita ingat sama Allah. Berarti harus bersyukur. Kadang-kadang kan kita mah dihitung sakit itu ya. Pak kemarin kemana? Oh emang lu gak tahu kenapa? Gua dirawat di rumah sakit berapa hari? Seminggu. Lu dihitung sakitnya, sehatnya berapa tahun lu? Gak dihitung-hitung. Benar gak? Sakitnya dihitung. 10 hari 10 malam kok mencret dulu dihitung. Dirawat 3 hari, sebulan dihitung. Itu yang sisanya sehat terus ada dihitung.
Itu Pak. Ketika datang sakit, sabar itu bukan berarti diam, tapi berikhtiar. Kita usaha bagaimana caranya supaya sehat. Berobat, banyakin sedekah, kasih anak yatim, kan begitu. Dengan sedekah itu kan bisa menyehatkan penyakit. Pada hakikatnya ini paham apa sih? Kalau udah paham udah aja dah, jadi sekarang udah aja begitu. Mudah-mudahan berkah semuanya, sehat semuanya. Ibu-ibu gimana paham kata Dok? Dijawabin sama laki-lakinya, sama bapak-bapak itu paham Dok? Nggak ada suaranya sejauh. Oke, mudah-mudahan ini jadi manfaat buat kita semua, jadi bahan pemikiran buat kita semua. Karena ngaji itu harus dikaji, gak usah banyak hafalan. Yang penting pengamalan dulu aja. Yang penting pengamalan itu intinya. Makanya karena orang tua kita dulu kita menyampaikan sebelum tidur doa amalin tuh. Dia kadang-kadang molor, enggak doa main molor aja. Kan enggak diamalin berarti. Benar kan Pak? Iya begitu. Sebelum tidur baca Bismillahirrahmanirrahim 21 kali. Orang yang sebelum tidur baca 21 kali akan dijaga rumahnya sama Allah, akan dijaga rumahnya dari orang yang zalim, akan dijaga rumahnya dari godaan syaitan, akan dijaga orang itu dari mati kafir, akan dijaga dari mara bahaya. Baca sebelum tidur 21 kali. Tahu itu enggak dibaca ketika mau tidur. Baca surat Al-Ikhlas itu hebat, kata baginda Nabi. Orang yang baca surat Al-Ikhlas 1 kali maka sama seperti membaca Al-Quran sepertiganya. Orang yang membaca surat Al-Ikhlas 2 kali maka sama seperti baca Al-Quran 2/3. Orang yang membaca surat Al-Ikhlas 3 kali maka seperti membaca Al-Quran semuanya. Bahkan orang yang sanggup membaca surat Al-Ikhlas seharinya 11 kali, maka Allah akan membangunkan suatu bangunan di dalam surga untuk dibaca. Amalin itu hadirin kaum muslimin. Bukan gak usah ngomongin orang. Itu juga amalin. Gak usah banyak amalan, yang penting pengamalan. Gak ada satu orang pun di sini yang gak bisa surat Al-Ikhlas. Bisa, bisa tinggal diamalin sama kita. Saya kurang yakin juga, ayo baca dulu lah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Ikhlas. Ikutin lagi yang lain. Al-Ikhlas. Kalau kami kokok dulu kami. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan. Kenapa dibaca Qul huwallahu ahad, Allahus samad? Ada koya. Orang Arab itu perang dan itu langsung bertemu dengan lapar Allah. Maka masa dibaca Qul huwallahu ahad dulu kurang amat membaca. Bahkan ada koyanya numpang raksa bukan dinate. Karena baca apa? Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bahkan ada sahabat yang menyampaikan 1 kali kita baca surat Al-Ikhlas 1 kali saja, maka pahalanya sama seperti orang yang mati 100 mati syahid. 100 mati syahid pahalanya Allah berikan kepada orang yang membaca surat Al-Ikhlas 1 kali doang. Luar biasa. Amali. Orang kan bisa baca surat Al-Ikhlas di mana-mana ya. Asalkan lagi kamar mandi, berapa bodoh baca surat Al-Ikhlas. Bola di kamar mandi mah
berdoa karena Bismillahirrahmanirrahim. Semua kita ya hadirin kaum muslimin, mudah-mudahan sehat walafiat semuanya. Yang hadir di tempat yang mulia ini mudah-mudahan sehat walafiat, juga banyak duit semuanya. Amin. Sehat bukan duit ribu, bukan duit kesehat ribu kayak baik. Maka mudah